afternoon, Indonesia. Good morning and good evening to other part of the world. Ladies and gentlemen, welcome to today's session. Our theme, law enforcement technology for tackling climate change and fighting environmental crime. Today, I'm so honored to be your host. My name is Aninda, and I also want to express my biggest appreciation to Minister of Environment and Forestry, Vice Minister, Secretary General, for the support and encouragement during this event. And joining with us today in this room and virtually, our speakers and moderator, Director General of Law Enforcement, Bapak Rasio Ridosani, Director of Indonesian Financial Transaction Reports Analysis Center, Bapak Irendra Rajawali, joining with us virtually, Bapak Paku Utama, Catherine Green, last but not least, the moderator, Ibu Pauline Freely. Thank you and welcome. Without further ado, I would like to invite Director General of Law Enforcement, Bapak Rasio Ridosani, to give the opening remark. And after the opening remark, I hand the floor to moderator Ibu Pauline Freely. To Bapak Director General, the floor is yours. Thank you. Mbak Pauline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, hadir bersama-sama dengan kita, Pak Sugeng, Pak Ragil, dan rekan kita dari PPATK. Terima kasih Pak sudah datang, dan seluruh teman-teman semuanya. Hari ini merupakan hari yang sangat penting bagi kita, ya, karena kita akan membicarakan bagaimana ya, peranan teknologi dalam penegakan hukum, lingkungan hidup, dan kehutanan, dan hadir bersama-sama dengan kita para narasumber yang selama ini memang merupakan concern mereka dan keahlian mereka dalam konteks pemanfaatan teknologi dalam penanganan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Termasuk juga kita bisa melihat di sini ya beberapa narasumber, Bapak Paku ya PSD, Paku Utama PSD, praktisi pelacakan pemulihan aset yang selama ini banyak bekerja di dalam upaya-upaya menanganin kejahatan-kejahatan terkait dengan tindak pidana pencucian uang maupun kejahatan-kejahatan lainnya. Dan juga hadir bersama-sama dengan kita juga Irendra Rajawali PSD, beliau juga akademisi, praktisi teknopolitik data politik research, yang tentu kita akan mendengarkan bagaimana pandangan-pandangan beliau di dalam upaya pemanfaatan teknologi di dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan ini. Dan juga dari Ibu Catherine Green, hadir Ibu Catherine Green ya. Ya, good afternoon Ibu Catherine. Ya, mungkin bukan slide ini. Ya, dan juga Ibu Catherine Green, serta Ibu Pauline sebagai moderator pada sesi sore hari ini. Bapak Ibu kami hormati, saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang hadir, baik yang hadir di ruangan ini, maupun juga yang hadir melalui daring. Jadi dari daring maupun luring, kami ucapkan terima kasih. Karena memang tidak mudah dalam suasana masih pandemi ini, kita harus bisa melaksanakan kegiatan webinar, ya, berkaitan dengan ataupun talkshow, ya, berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, ya, dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan kejahatan global ini. Kami mengharapkan bahwa talkshow ini, ya, di mana para peserta ya, dapat memahami dan juga mengenal teknologi-teknologi terkini yang telah dan dimanfaatkan di dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Hal penting saya ingin sampaikan, kalau kita bicara kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan,
ini kejahatan yang sangat serius. There is no other crime like environment and policy crime. It is serious. Serius dampaknya itu sangat-sangat serius dalam arti kata berdampak serius dan juga meluas terhadap kesehatan masyarakat. Kita kehilangan biodiversity kita. Kita kehilangan potensi pemanfaatan jasa lingkungan dari kawasan-kawasan maupun ekosistem yang kita miliki. Kita akan kehilangan pendapatan negara yang sangat besar. Kami meyakini teman-teman PPATK juga bisa melihat bagaimana orang-orang memanfaatkan keuntungan secara finansial dari kejahatan mereka lakukan, tapi kejahatan itu juga merugikan negara dalam jumlah yang cukup besar. Kejahatan ini juga dapat menimbulkan dampak terkait dengan ecological disaster ataupun bencana-bencana lingkungan. Bapak Ibu yang kami hormati, ada hal sangat penting saya ingin sampaikan ya, melalui talkshow hari ini, bahwa kita menghadapi persoalan, dan persoalan yang akan kita hadapi ini masih akan terus berlangsung. Tidak hanya hari ini, adalah hari-hari ke depan, yaitu terkait dengan ancaman terhadap sumber daya alam kita, terhadap hutan-hutan kita, biodiversity yang kita miliki, maupun sumber daya lainnya, terkait sumber daya mineral, minyak dan gas bumi, yang dimana kejahatan terhadap sumber daya alam ini juga akan berdampak terhadap lingkungan hidup dan kehutanan, kesehatan masyarakat, seperti saya jelaskan tadi, kehilangan pendapatan negara. Dan para pelaku yang melakukan kejahatan ini dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Ini yang menjadi perhatian kita bersama-sama, karena ini merupakan kejahatan yang sangat serius, yang harus kita tangani dengan serius. Seperti saya jelaskan tadi, ini merupakan kejahatan yang luar biasa, karena melibatkan banyak aktor yang terlibat di dalam kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan ini, dan kejahatan ini juga terkait dengan kejahatan-kejahatan lainnya, interlinked crime. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana keahlian yang dimiliki oleh Pak Dr. Paku, ya, bisa men-tracing orang-orang yang menggunakan ya, kekayaan mereka dapatkan ataupun benefit finansial benefit dari kejahatan ini. Nanti juga kita akan mengharapkan pandangan-pandangan dari Dr. Raja Wali, bagaimana memanfaatkan ya, data-data ya, yang dimiliki ataupun pemanfaatan teknologi Internet of Things di dalam menangani kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan ini, termasuk juga memanfaatkan data-data geospasial baik dalam konteks forensik maupun dalam konteks pencegahan maupun surveillance. Jadi kami harapkan pada hari ini kita bisa meningkatkan kemampuan kapasitas kita di dalam menangani kejahatan-kejahatan luar biasa ini. Luar biasa juga dalam arti kata kejahatan ini akan terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Jadi kita tidak boleh ya, kalah, kita harus satu langkah di depan dari para pelaku kejahatan ini yang dalam rangka memanfaatkan teknologi. Banyak kita bisa melihat sekarang ini bagaimana pelaku kejahatan-kejahatan memanfaatkan teknologi. Sebagai contoh, kita bisa melihat bagaimana terkait dengan perdagangan ya, tumbuhan dan satwa-satwa yang ilegal. Ya, perdagangan tumbuhan dan satwa-satwa ilegal yang saat ini juga terus berkembang. Tidak lagi menggunakan pasar-pasar tradisional, tapi mereka memanfaatkan jaringan-jaringan perdagangan online maupun bentuk perdagangan-perdagangan lainnya. Dengan demikian, sekali lagi kita membutuhkan upaya terus-menerus ya, melakukan inovasi yang terus-menerus secara sistemik. Saya mengingatkan kenapa topik hari ini sangat penting, pemanfaatan teknologi untuk penanganan kejahatan lingkungan hidup kehutanan, di samping kena dinamika ya, dari perkembangan teknologi itu sendiri akan membantu kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini, tapi juga perkembangan dan dinamika teknologi itu juga akan memudahkan para pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatan yang akan mereka lakukan. Untuk mengatasi ini, kita perlu melakukan upaya apa yang kami namakan adalah systemic ya, continual innovation. Jadi kita harus melakukan inovasi-inovasi secara sistemik dan juga terus-menerus. Sistemik dalam arti kata, perkembangan teknologi akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain dan akan mendorong inovasi kepada mereka
baik inovasi untuk melakukan upaya penegakan hukum maupun inovasi dalam melakukan kejahatan itu sendiri. Dengan demikian, bagaimana kita bisa satu langkah di depan dari para pelaku kejahatan yang menggunakan teknologi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini, kami mengharapkan bahwa kita semua yang hadir dalam ruangan ini dan teman-teman yang hadir melalui online dapat memberikan juga masukan kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di dalam upaya memperkuat pemanfaatan teknologi yang saat ini telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum dan akan terus dikembangkan ya melalui apa yang kami namakan Intelligence Center ataupun Center of Intelligence dalam penegakan hukum lingkungan hidup kehutanan. Ini merupakan salah satu inovasi yang sedang kami kembangkan dan akan terus kami kembangkan di dalam rangka memperkuat ya surveillance, intelligence, kemudian termasuk juga forensik, baik itu forensik financial forensik, kemudian digital forensik, biological forensik, maupun juga chemical forensik, dan juga jenis-jenis forensik lainnya. Itu yang akan terus kita kembangkan di dalam Intelligence Center Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Bapak Ibu kami hormati, kita juga saat ini terus menggunakan perkembangan teknologi sebagai contoh pemanfaatan ya satelit maupun juga analisis geospasial di dalam pemantauan kawasan hutan kita maupun media-media lingkungan terdampak. Pemanfaatan teknologi digital ini terus kita gunakan dan setelah bermanfaat di dalam upaya membongkar kejahatan termasuk juga mendukung proses-proses pembuktian di pengadilan. Dan tidak kalah penting juga kita sudah memanfaatkan ya artificial intelligence, Internet of Things, serta perkembangan teknologi lainnya. Seperti saya jelaskan tadi, mulai dari tahap pencegahan, early warning, kemudian juga proses-proses penyidikan dan pembuktian kejahatan ini. Bapak Ibu kami hormati, demikian saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa belajar dari para narasumber-narasumber yang hebat ini untuk melakukan upaya-upaya penegakan hukum lingkungan hidup kehutanan yang lebih baik lagi dalam rangka memastikan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam rangka memastikan bahwa hutan itu terus terjaga dan lestari serta dalam rangka memastikan sumber daya alam ini sebesar-besarnya bermanfaat bagi kemakmuran bangsa Indonesia. Terima kasih saya sampaikan. Kami mengharapkan sekali lagi kepada kita semua bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasio Ridosani untuk kata sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Pauline Freely yang akan menjadi moderator Bapak Ibu hari ini dalam talkshow kita yang berjudul Teknologi Penegakan Hukum dalam Menghadapi Tantangan Perubahan Iklim dan Kejahatan Global. Sebelumnya saya menyampaikan salam yang terhormat, yang kami hormati Ibu Dr. Insinyur Siti Nurbaya Bakar, MSc, selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kami hormati Bapak Dr. Rasio Ridosani, MKom, MPM, selaku Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kami hormati Bapak Aris Priyatno, selaku Direktur Analisis dan Pemeriksaan 2 PPATK. Serta yang kami hormati para narasumber dan panelis, dan juga insan Kementerian Lingkungan Hidup dan KLHK yang sudah hadir di tempat maupun yang sudah mengikuti melalui daring Zoom. Sedikit merangkum dari apa yang sudah disebutkan oleh Bapak Rasio Ridosani,
Topik kita hari ini kita akan membicarakan dua besaran. Yang pertama adalah terkait dengan informasi, terkait dengan inovasi-inovasi teknologi apa saja yang sudah digunakan dan diimplementasikan oleh Ditjen Gakum LHK. Terutama tadi Bapak Rasio Ridosani sudah menyebutkan ada Intelligence Center di Ditjen Gakum LHK. Jadi di sini nanti kami akan menginformasikan teknologi apa saja yang sudah digunakan baik dalam penegakan hukum kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan maupun juga terkait dengan pencegahan perubahan iklim. Nanti para narasumber kita sedikit sekilas akan membahas terkait dengan analisis geospasial yang dimana ini dapat digunakan untuk pemantauan kawasan hutan. Nanti juga akan ada terkait dengan forensik digital, bagaimana data-data dari perangkat elektronik seperti laptop, komputer, handphone, server itu dapat diambil untuk kemudian dilakukan analisis untuk menelusuri jaringan pelaku kejahatan maupun juga aset hasil kejahatan. Kemudian kita juga akan bicara terkait dengan drone, di mana drone ini digunakan untuk pengintaian aktivitas ilegal dalam lingkup Ditjen Gakum LHK. Topik kedua yang akan kita bahas juga adalah terkait dengan eksplorasi dari teknologi-teknologi terkini yang dapat digunakan untuk meningkatkan upaya penegakan hukum maupun juga terkait dengan pencegahan perubahan lingkungan. Nanti kita akan bicara terkait dengan artificial intelligence yang dimana ini dapat digunakan tidak hanya mendeteksi kejadian yang sifatnya real time atau yang saat ini sedang terjadi, namun juga bisa digunakan untuk melakukan prediksi kejadian apa yang akan terjadi dan kapan akan terjadi. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan ketiga panelis kita hari ini. Yang pertama adalah Ibu Catherine Green, dan di sini akan dibantu oleh Bapak Muhammad Ramdhani Fajri, selaku perwakilan dari ESRI Indonesia, terkait dengan nanti kalau ada Bapak Ibu pertanyaan yang akan ingin diberikan kepada PT ESRI Indonesia. Saya bacakan sekilas terkait dengan biodata Ibu Catherine Green. Ibu Catherine Green saat ini menjadi sebagai konsultan senior di ESRI Australia Canberra. Beliau sudah memiliki banyak pengalaman di sektor publik. Beberapa di antaranya adalah bekerja di Australian Public Services, beragam public services. Fokus beliau adalah analisis geospasial yang fokusnya terhadap kesehatan, kesejahteraan, kartografi, analisis perubahan iklim, serta remote sensing. Panelis kedua kita adalah Bapak Irendra Rajawali. Beliau akan bergabung dengan kita melalui daring Zoom. Beliau adalah akademisi dan praktisi political, ecological, dan geopolitics, kemudian juga big data, teknopolitik dan data politik, artificial intelligence dan machine learning, serta banyak lagi. Beliau menempuh edukasi S1 di ITB, Institut Teknologi Bandung, S2 juga di ITB, kemudian juga S2 di Universitas Paris Panthéon-Sorbonne, S3 di University of Bremen dan Central for Tropical Marine Ecology, S3 saat ini sedang menempuh S3 sehingga menjadi kandidat di University Institute Lisbon, Portugal. Beliau sudah puluhan tahun bekerja baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan bidangnya. Beliau juga sudah mempublish puluhan publikasi itu di dalam maupun luar negeri. Pembicara ketiga kita adalah Bapak Paku Utama. Bapak Paku Utama menempuh pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, S2 dari University of Western Cape, Afrika Selatan dan Humboldt University, Jerman, S3 dari China University of Political Science and Law. Beliau telah memiliki pengalaman lebih dari 14 tahun di bidang pemulihan aset dan anti pencucian uang. Dengan beberapa institusi tempat bekerja adalah di Kantor Hukum Hadi Putranto Hadinoto dan Partner, United Nations Office on Drugs and Crime, World Bank, serta unit kerja Presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan. Beliau telah mempublish puluhan publikasi baik di dalam maupun luar negeri,
Beliau juga sering dipanggil sebagai ahli untuk kepolisian, KPK, KLHK, maupun Badan Siber dan Sandi Negara. Baik Bapak Ibu, saat ini kita masuk ke dalam sesi pertama kita. Pembicara kita yang pertama adalah Ibu Catherine Green. Beliau akan sedikit memberikan sharing knowledge atau membagi terkait dengan pengalaman beliau bagaimana Australia memanfaatkan data geospasial dan artificial intelligence dalam penegakan hukum dan juga pencegahan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Baik, untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Hi everyone, many thanks for the opportunity to be part of your event today. My name is Catherine Green from Esri Australia's National Security and Public Safety team. I'm here today to showcase global best practice examples of how geospatial technology is being used to assist agencies to combat environmental crime. The ArcGIS platform lets you build better capabilities for your agency so you can respond to environmental crimes. Set up and design your GIS to leverage the apps that work for you, whether it's desktop, web, a mobile device, or a mixture. You can use your own data as well as collaborate with trusted partner agencies to ensure that the right people get the right information to make the right decisions. Using GIS in law enforcement helps you identify, plan for, prepare for, and respond to incidents in real time. So with your GIS system set up, you can use it as the foundation for delivering powerful capabilities across your organization. Apps act as building blocks for a responsive system, making capabilities available, enabling operations staff to do their jobs, and engaging people. When it comes to technology, artificial intelligence and machine learning is a powerful emerging capability in the ArcGIS platform. First, collect your imagery. That could be national satellite imagery or drone imagery that you've captured yourselves over smaller areas using SiteScan. Then use machine learning to automate your analysis to detect where environmental crimes occur. One major use of machine learning with imagery is the identification of changes in forest patterns, so you can automate the discovery of deforested areas and illegal logging. Then you can share this information via maps and apps to show what is happening and where. Imagery is an important part of analysis workflows. In this Learn ArcGIS module, you're taught how to use imagery to predict deforestation in the Amazon rainforest. Once you're comfortable with these workflows, you can then apply them to your local area using your own local data. Scan the QR code to be taken to the Learn ArcGIS page, where you can discover this and many more interesting tutorials. Now, GIS isn't limited to just the office. In this example from the US, the Fire Mappers project leverages the community and ArcGIS field maps to report the locations of fires in an area. These are individually validated against a range of other data feeds before they are put onto an interactive web map and into overview dashboards. We can use this information, plus our own contextual data about roads, known arson sites, protected areas and population centres in our models and our reporting to identify where we need to send our response teams. Scan the QR code to view the Fire Mappers web app and explore the data yourself. Another application of GIS in the field is using GIS to track illegal activity. The example shown here comes from the organisation African Parks, which use ArcGIS to have 24/7 access to information and the ability to respond to threats in real time. In this example, African Parks use surveys to track and monitor wildlife in protected areas and gain situational awareness through overview dashboards.
Scan the QR code to view the story map and read about how African parks apply GIS to their conservation efforts. We can apply similar technology to illegal logging and the impact it has on protected wildlife in these areas. We can track the wildlife population across time and space to see whether they're recovering from habitat loss and identify where we might need to focus our conservation efforts. This ArcGIS solution lets you plug your data into templates and hit the ground running with your responses. This integrates the office and the field, with everyone accessing the same information, no matter where they are based or how they use GIS. Moving on to real-time data visualization. The ArcGIS platform supports working with high-velocity data to monitor high volumes of incidents happening in real time. You can set this up to alert you when an event happens, so the minute you identify an incident, you can respond quickly. Importantly, ArcGIS enables analysis and visualization at all levels. You can give the power of GIS to your non-technical staff through data collection apps, simple analysis tools in web browsers, and easy-to-use visualization options. You can make spatial analysis accessible to brand new GIS analysts or to data scientists who have no GIS training through drag and drop interfaces like ArcGIS Insights. And of course, your complete GIS system provides modern professional GIS capabilities for advanced analytical needs for your GIS professionals who are working with big data or complex analytics workflows. You can also use the platform to visualize your 3D data. In this example, NASA have visualized the smoke plume data from the 2019 fires in southeastern Australia. Scan the QR code to view NASA's web app and interact with the 3D smoke plumes. Fires can be natural events or deliberately lit. We can use this technology to track smoke plumes from ignition sites across Indonesia and into neighboring countries. This can assist in multi-agency response and recovery, as well as working with our partners in other countries for coordinated disaster management. This extends to the long-term impacts of environmental crime, such as the impact on population and environmental health. And to wrap up, I'd like to draw your attention to the comprehensive industry solutions catalogue put together by our team. These solutions provide a best practice mix of ArcGIS technology to meet your needs for law enforcement in environmental crime. Scan the QR code to be taken to the Industry Solutions Catalogue page. It's been so great to speak with you today about such an interesting topic. If you have any questions, please reach out to our team. We'll be happy to discuss any of the solutions in more detail. Baik, terima kasih Ibu Catherine Green. Sedikit merangkum dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Catherine Green. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya highlight adalah pertama, bahwa tadi sudah diperkenalkan ada teknologi yang dinamakan dengan ArcGIS. Jadi teknologi ini apa? Ini adalah sebuah platform ataupun software yang digunakan untuk mengeksplor data-data geospasial sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Tadi beberapa kebutuhan yang disebutkan adalah pertama, bisa jadi dilihat dari konsumen atau pengguna dari analisis tersebut. Tadi disebutkan ada yang non-teknis ataupun dia data scientist, itu dapat disesuaikan. Ataupun kedua, terkait dengan industrinya. Contohnya Bapak Ibu yang dari lingkungan hidup mungkin memerlukan kebutuhan yang berbeda dengan kehutanan. Kalau kehutanan misalnya contohnya membutuhkan analisis hotspot, mungkin Bapak Ibu yang lingkungan hidup membutuhkan terkait dengan pencemaran limbah. Serta juga data ini dapat dikolaborasikan, jadi data yang sudah dimiliki oleh kementerian ataupun dari drone
ataupun juga dari trusted agency Bapak Ibu. Kemudian ArcGIS ini juga dapat ditingkatkan karena ada teknologi yang dinamakan dengan artificial intelligence dan juga machine learning. Sedikit artificial intelligence ini apa? Jadi kalau artificial intelligence ini adalah simulasi kecerdasan manusia oleh mesin. Jadi bagaimana mesin ini didesain sedemikian rupa untuk menjadi seperti kecerdasan manusia. Sedangkan machine learning ini apa? Ini adalah salah satu tipe dari artificial intelligence yang digunakan kalau tadi disebutkan adalah ada otomatisasi dan juga untuk melakukan prediksi. Contoh otomatisasi yang disebutkan tadi adalah terkait dengan analisis perubahan pola hutan. Jadi bagaimana analisis perubahan pola hutan ini digunakan untuk mengidentifikasi adanya deforestasi ataupun illegal logging. Kalau untuk prediksinya, ini tadi disebutkan adalah tentang prediksi deforestasi. Namun data yang digunakan tidak hanya data geospasial terkait dengan kehutanan saja, ternyata harus dikawinkan atau dikolaborasikan dengan data lainnya. Sebagai contoh, kalau ada rencana pembangunan jalan ataupun rencana pembangunan infrastruktur, ini dapat digunakan untuk memprediksi terkait dengan deforestasinya. Mungkin nanti akan banyak dieksplor lebih lanjut terkait dengan artificial intelligence dan machine learning ini oleh Bapak Irendra Rajawali. Namun saat ini kita akan beralih ke pembicara kita kedua adalah Bapak Paku Utama PhD. Bapak Paku Utama nanti di sini akan menjelaskan terkait dengan sharing success story ataupun cerita keberhasilan dari Ditjen Gakum LHK dalam penggunaan forensik digital terkait dengan kasus-kasus kejahatan yang sudah sampai ke dalam tahapan pengadilan ataupun bahkan bagaimana dari forensik digital ini dapat digunakan untuk pemaksimalan upaya penerimaan negara bukan pajak. Untuk waktu dan tempatnya bagi Bapak Paku Utama kami persilahkan. Terima kasih banyak Ibu Moderator Mbak Faulin. Selamat siang yang saya hormatin Ibu Menteri Pak Roy, tentunya ada Pak Aris juga di sini dan teman-teman. Mungkin langsung saja kalau boleh ada panitia ditampilkan. Baik, dalam 10 menit ke depan kita akan mencoba mendiskusikan jadi apa saja best practice praktek terbaik dari Dirjen Gakum KLHK ini dengan memaksimalkan teknologi untuk kalau kita lihat judulnya asset recovery. Jadi asset recovery itu outputnya, akhirnya ada nggak sih yang masuk berbasisnya investigasi forensik dalam penanganan perkara. Next, nah di next slide kita bisa lihat ada 3 bahasan yang akan kita diskusikan. Jadi yang pertama, secara normatif asset recovery itu apa dan kenapa penting untuk kebutuhan penegakan hukum yang ada di KLHK. Yang kedua, metodologinya. Jadi setelah pertama nanti kita diskusi apa itu, yang paling penting bagaimana menurunkan ke level teknisnya. Nah, ketiga baru kita akan sharing best practice dari baik dalam spektrum pidana maupun spektrum perdata. Next. Baik, di sini mungkin lebih ke executive summary. Jadi asset tracing recovery itu rangkaian holistik dalam melakukan pelacakan aset. Nah, di sini kata kuncinya adalah aset hasil kejahatan. Jadi aset yang dihasilkan dari kejahatan. Nanti di slide selanjutnya kita akan membahas ternyata regulasi terkait kejahatan LHK itu sangat memfasilitasi. Nanti kita akan melihat ada peran investor bisa dirampas. Ada peran tidak hanya orang yang mendanakan, tapi yang membelanjakan, bahkan menyamarkan. Nah itu secara eksplisit ada di regulasi, dan kita turunkan bagaimana nanti proses melacak, mengidentifikasi, dan memulihkannya. Nah yang disembunyikan oleh pihak yang terlibat untuk selanjutnya dikembalikan mekanismenya baik dengan resolusi internal, baik secara perdata ataupun pidana kepada pihak yang dirugikan. Yaitu pertama kali KLHK yang merepresentasikan pemerintah Indonesia. Nah di tengah ada teknik ini untuk apa sih? Kenapa kok di-highlight dalam slide ini? Jadi kalau kita lihat kata-katanya, menghitung kerugian aktual. Kenapa aktual? Karena seringkali nanti kita share beberapa cerita kita ada pendampingan di operasi lapangan, laporan keuangan itu disamarkan. Jadi misalnya ngakunya saya udah nggak punya aset nih, saya rugi.
nggak bisa ganti rugi ke pemerintah. Ternyata dengan teknologi ini kita bisa ngasih lihat, kamu bohong loh, ternyata asetnya masih banyak. Atau bisa juga ada manipulasi dokumen dan komunikasi. Jadi komunikasi harusnya antara pihak A dan B, tapi diubah seolah-olah menjadi A dan C. Selanjutnya ada juga transaksi fiktif, nanti merujuk ke statement sebelumnya, itu bisa ditampilkan. Nah, poin paling penting juga di poin terakhir, untuk memperoleh data atau informasi yang aktual tanpa bergantung dari pengakuan manusia. Nah, di bawah, kenapa ini penting untuk KLHK dan terutama pemerintah Indonesia? Karena pertama, memaksimalkan pemasukan negara dengan memulihkan kerugian yang selama ini sulit diidentifikasi, dan dengan teknologi investigasi forensik dapat mengurai potensi kecurangan yang sebelumnya juga tidak terdeteksi. Kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, metodologi bagaimana? Jadi next. Di sini kita melihat, nah ini menarik, jadi ini saya ambil quote dari Pak Nelson Rockefeller, orang Amerika ya, bekas pengusaha, dia bilang tuh ada konsep I own nothing but control everything. Maksudnya apa? Biasanya dalam kejahatan LHK yang kompleks, hasil kejahatannya itu disembunyikan untuk menggambarkan yang seperti ini. Seolah-olah yang nebang kayu si X, padahal yang melakukan si Y. Jadi kalau kata-kata Pak Nelson, I own nothing, jadi saya nggak punya apa-apa. Padahal secara aktual saya yang mengendalikan semuanya. Dari sini lalu kita berangkat ke slide selanjutnya. Ternyata rezim ini tidak berdiri sendiri, embedded atau nempel dengan rezim pencucian uang. Nanti kita bahas anti pencucian uangnya, tapi kalau di sini adalah rezim pencucian uangnya. Maksudnya apa? Setelah kejahatan yang masif tadi, uangnya lalu disamarkan untuk memutus hubungan penjahatnya, kejahatan dan hasilnya. Nah, kita ke slide selanjutnya. Di sini kita lihat bagaimana. Jadi kalau perdata selama ini kita mengenal ada konsep namanya sita jaminan. Sita jaminan itu apa? Sederhananya dalam KLHK melakukan gugatan harus bisa mengidentifikasi aset tergugat ini nantinya untuk upaya pemulihan itu ada di mana saja. Jadi sama pengadilan nanti dikunci dulu. Nah, bahkan kita lihat di pasal 197 HIR itu memberikan fasilitas kepada KLHK termasuk aset-aset yang disembunyikan atau diumpetin atas nama orang lain atau pihak ketiga. Nah, pidana, nah ini juga menarik kalau mengacu ke undang-undang terkait misalnya kejahatan kehutanan 18/2013, pasal 66 eksplisit pemulihan kerugian dengan melakukan pemblokiran, pembekuan dan perampasan aset hasil kejahatan. How to-nya siapa saja, pasal 19, investor, jadi tidak hanya orang yang nebang pohon atau orang yang mencemarkan limbah pabrik, tapi juga pendananya. Bahkan juga pihak yang menggunakan dana tersebut, termasuk yang menempatkan, membayar dan membelanjakan. Nah, kita lihat ke slide selanjutnya. Di sini sedikit kita brief bagaimana tahapannya. Jadi pertama, akuisisi forensik digital. Jadi alat-alat yang sudah kita identifikasi, misalnya milik si manajer kebun, manajer pabrik, atau mungkin lokasinya ada di Kalimantan tapi kantor head office-nya ada di Jakarta. Kita petakan siapa saja struktur organisasi, kita lakukan geledasita dengan upaya paksa yang sah tentunya, lalu datanya diambil dan dianalisis. Nah, di sini menghasilkan tadi data yang hapus, dimodifikasi, kita tampilkan. Nah, proses analisisnya dibagi menjadi 3 turunan. Kalau kita lihat ke slide selanjutnya. Yang pertama itu ada namanya forensik hukum, forensik keuangan, dan forensik digital. Slide selanjutnya. Nah, di sini apa saja yang bisa ditampilkan? Ada konsep namanya analisis data recovery, analisis metadata, analisis operating system artifact, network data packet, sama analisis internet artifact. Ke slide selanjutnya. Mungkin saya singkat saja menampilkan. Jadi analisis data recovery ini kita klasifikasi menjadi 2. Data yang sudah dihapus itu kita tampilkan kembali. Orang yang ngakunya saya nggak pernah nebang, nggak ada dokumentasinya, udah dihapus, di-delete, itu ditampilkan kembali. Atau data yang diumpetin. Misalnya kalau Bapak Ibu lihat di bawah, file extension. Misalnya kalau kita buat laporan dalam format Word, harusnya DOC diganti nih jadi XLS, itu datanya akan hidden.
Nah, dengan teknik itu bisa ditampilkan untuk pembuktian di pengadilan. Slide selanjutnya, nah ini mungkin contoh-contohnya, jadi bagaimana ini untuk nanti meyakinkan hakim, dia pelakunya, dia mengendalikan, ini nanti file path atau file aslinya ada di mana, di delete, kapan, itu bisa ditampilkan kembali. Slide selanjutnya, nah mungkin ini langsung ke best practice KLHK. Jadi kita bagi menjadi 2 case, yang satu pidana, yang satu perdata. Menurut kami ini adalah praktik terbaik pengalaman dari Dirjen Gakum yang harus di-highlight. Jadi pertama kali, kalau Bapak lihat yang poin kedua, itu pernah ada suatu perkara di Kalimantan terkait dengan tambang ilegal. Berdasarkan diskusi kami atau gelar kami dengan penyidik di lapangan, pengakuan orang yang tertangkap tangan bilangnya luasan tambang yang kami lakukan secara ilegal hanya 5 hektar. Yang menarik setelah kita support dengan bantuan teman-teman Opsrum, di sini juga ada ahli-ahlinya, dilakukan collection data, akuisisi, datanya di recovery ulang. Ternyata indikasi tindak pidana penambangan ilegal luasnya itu 13.000 hektar. Bisa dibayangkan disparitasnya, pengakuan manusia dengan teknologi. Yang kedua, ini juga kita pernah menemukan dengan teman-teman penyidik di lapangan, target investigasi kita si A nih, ternyata aktual pengendalinya itu si Y. Atau pernah juga di daerah Papua, barang buktinya laptop itu dibanting dengan harapan nggak bisa ketahuan mereka melakukan apa. Ternyata di situ ditemukan banyak sekali ratusan barcode kayu yang fiktif seperti itu. Kita lihat ke slide selanjutnya. Ini di perkara perdata, ini juga sangat menarik. Jadi kita pernah waktu itu ditugaskan sama salah satu direktorat PSLH ya, pada penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Untuk nih ada perusahaan yang sudah diputus bersalah, harus bayar karena dia ngebakar hutan, tapi ngakunya nggak punya aset. Nah yang menarik, waktu itu kita semacam melakukan field operation, jadi kita ke lapangan, kita gabungkan data-data pendekatannya multi approach ya, ada data pajak, data AHU, data yang lain. Kita temukan dari data yang kita akuisisi, kok kamu recently 2 bulan terakhir dapat ada dana masuk dari Bank X sekitar 100 miliar. Kita temukan dalam laporan keuangan, dia buat 2 pintu WC, 1 pintu harganya 5 miliar. Nah berarti kan kelihatan nih cara mereka melakukan manipulasi laporan keuangannya. Yang menarik, setelah dari lapangan tersebut, minggu depannya, itu kalau nggak salah, mungkin nanti saya bisa dikoreksi, perwakilan dari perusahaan tersebut, kalau nggak salah lawyernya datang ke kementerian ini untuk langsung menyicil biaya kerugiannya kepada kementerian. Jadi kan ini contoh konkret yang dengan teknologi, orang yang tadinya nggak ngaku, jadi kelihatan. Nah kita lihat ke slide selanjutnya. Nah ini yang cerita yang tadi, jadi kita bisa lihat di poin ketiga, akhirnya outputnya apa? Kelihatan nih ada kronologis hutang perusahaan yang nggak inline dengan apa yang diakui. Terdapat laporan laba rugi yang berbeda dan deskripsi pengeluaran yang tidak wajar. Nah ini atas hasil ini bahkan KLHK bisa mengidentifikasi aset mana saja yang dapat disita. Nah ini menurut kami salah satu best practice mungkin dalam sejarah ya upaya recovery. Mungkin nggak nyampai 1 minggu setelah kembali dari field, si perwakilan perusahaan itu ke sini, ke kementerian untuk mulai menyicil atas biaya kerugian tersebut. Nah menurut kami ini best practice yang perlu di-highlight. Next slide kita lihat. Nah, mohon maaf Mas Bapak waktunya Paku. habis. Baik, jadi untuk mungkin closing. Bisa dipercepat 30 detik. Oh baik. Jadi closingnya, terima kasih Bu. Dengan teknologi kita bisa meng-highlight rincian pelanggaran, pihak-pihak yang terlibat yang selama ini tersembunyi dan merekomendasi dalam penyusunan tuntutan untuk memasukkan pasal apa yang dapat mengoptimalkan denda pidana, pemulihan aset maupun dengan nantinya pendekatan perdata dengan sita jaminan dan sita eksekusi. Baik, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Paku Utama untuk inspirasi terkait dengan sukses story yang pernah dilakukan oleh Dirjen Gakum LHK. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa forensik digital ini ternyata bisa digunakan tidak hanya untuk membongkar kejahatan pelaku ataupun pelakunya siapa saja, tapi juga aset-asetnya.
Jadi bisa digunakan untuk terkait dengan pemulihan asetnya. Mekanismenya tadi sudah disampaikan, ada yang bisa melalui pidana, ada juga bisa melalui perdata. Jadi banyak pintu yang bisa digunakan terkait dengan pemulihan asetnya. Optimalnya seperti apa? Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Paku bahwa forensik digital ini ternyata bisa digunakan untuk alat verifikasi. Jadi kita tidak lagi mengandalkan perkataan orang ataupun yang sifatnya konvensional. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke pembicara kita terakhir, yaitu adalah Bapak Irendra Rajawali, PhD. Beliau akan bicara terkait dengan penggunaan berbagai teknologi. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu akan menemukan istilah-istilah yang tidak lazim, big data, artificial intelligence ataupun lainnya. Itu terkait bagaimana teknologi tersebut digunakan untuk penegakan hukum, tapi juga terkait dengan pencegahannya. Jadi sebelum kejahatan tersebut terjadi. Bapak Irendra Rajawali sudah siap, Pak? Halo, Pak Irendra? Sudah bisa mendengar kami? Sudah, Mbak. Makasih. Oke, baik. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan, Pak. Izin saya mematikan video. Tapi terima kasih Ibu dan Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat kita semua. Semoga sehat. Mohon maaf agak lambat, tapi saya akan meneruskan Mas Paku tadi yang sudah dibicarakan Mas Paku. Saya kira akan inline, saya kira akan berhubungan. Judulnya adalah Data Teknologi dalam Pencegahan dan Surveillance Kejahatan LHK, Ibu dan Bapak. Lanjut. Titik berangkat saya, Bu Frolin sama Mas Paku, Ibu dan Bapak semua adalah sebetulnya ini. Di balik digital itu adalah analog, Ibu dan Bapak. Di balik semua yang digital itu adalah analog. Di balik teknologi itu adalah manusia. Teknologi hanya akan membantu kita, betul, tetapi akhirnya yang kita selesaikan soal manusia. Ini saya sengaja kasih judul, Ibu dan Bapak, Can Machine Fall in Love gitu. Betul, ada artificial intelligence, kecerdasan buatan, Ibu dan Bapak, betul, ada machine learning, tapi persoalannya kemudian adalah kita bisa mengajari mesin untuk berhitung, Bapak dan Ibu, kita bisa mengajari mesin untuk menjadi lebih pintar dan sebagainya, tapi apakah kita bisa mengajari mesin untuk merasa? Nah, ini titik atau merasa atau punya empati, punya kesadaran. Nah, ini titik berangkat saya dengan apa yang akan saya bicarakan nanti ke depan. Teknologi sangat-sangat bisa membantu kita, tetapi pada akhirnya si manusianya yang juga akan kita coba mengerti gitu. Lanjut, Ibu dan Bapak. Nah, pendekatan yang ingin saya lempar, Ibu dan Bapak, dan selalu saya ingin ajak kita sama-sama untuk bukan memahami saja, Ibu dan Bapak, tapi juga menyadari gitu. Itu adalah sebetulnya kita bicara banyak sekali tentang data, Ibu dan Bapak. Saat ini dibilangnya data, big data, data besar dan sebagainya Ibu dan Bapak. Tetapi persoalannya adalah kadang-kadang kita malah, Ibu dan Bapak, kadang-kadang kita malah lupa gitu Pak, bahwa data yang tidak diklasterkan, data yang tidak dianalisis, Ibu dan Bapak, dia tidak menjadi informasi. Informasi pun sudah dianalisis data jadi informasi, dia belum tentu jadi pengetahuan, Ibu dan Bapak. Dan pengetahuan pun belum tentu jadi wawasan, insight. Dan wawasan belum tentu bisa jadi wisdom atau kebijaksanaan. Tentunya untuk aksi, Ibu dan Bapak. Jadi saya ingin mengajak kita semua, Ibu dan Bapak, yuk nggak usah bangga dulu atau nggak usah kita berpuas dulu punya data, Bapak. Tapi bagaimana pertanyaannya, bagaimana penegakan hukum, bagaimana law enforcement di bidang kehutanan dan lingkungan hidup, penegakan hukum, itu bisa memanfaatkan data dengan mengubahnya menjadi informasi, mengubah informasi menjadi pengetahuan, mengubah pengetahuan menjadi wawasan, dan mengubah wawasan menjadi kebijaksanaan. Saya berdiri di sini Bapak dan Ibu. Jadi belum cukup data saja Bapak. Atau bahkan jangan-jangan Ibu dan Bapak, kita malah masih di sebelah kirinya data tuh Pak. Masih datanya juga masih belum ini. Atau jangan-jangan justru Ibu dan Bapak, dugaan saya Ibu dan Bapak, kita juga berada di dalam situasi yang namanya infodemik Pak. Kebanyakan data, kebanyakan informasi Pak. Jadi kita bingung sendiri Pak. Artinya Ibu dan Bapak, teknologi kita gunakan
AI kita gunakan untuk bagaimana membantu kita mengubah si data dan informasi ini menjadi pengetahuan. Ada garis-garisnya tuh Pak. Sehingga kemudian kita bisa bertindak atas dasar analisis data sehingga kemudian lebih presisi, lebih tepat dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Baik, kita lanjutkan kepada sesi pertanyaan. Untuk Bapak silakan untuk menyebutkan nama dan instansinya ya Pak. Ya, terima kasih. Tes 1, 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yatafianto dari UNDP. Yang ingin saya tanyakan ini ke Pak Paku ya. Ya Pak, seberapa aksesibel sistem yang sedang diuji coba ini digunakan oleh pihak yang melakukan illegal activities. Maksud saya sistem ini kan sudah mulai berjalan gitu ya. Selain pihak penegak hukum yang menggunakan, apakah ini diakses juga oleh pihak yang melakukan illegal activities? Maksud saya di satu sisi kita sering kali melihat bahwa kita selalu tertinggal satu langkah di belakang para pelaku ilegal ini, dan yang saya khawatirkan adalah mengenai keamanan data dari sistem ini. Contohnya adalah data-data home range dari endangered species. Itu kan sebenarnya harus kita keep di lembaga yang berwenang seperti di KLHK ini. Namun data-data itu seringkali bocor dan diketahui oleh publik, diketahui oleh para poacher, sehingga mereka tahu harimau-harimau ini ngumpul di mana, gajah-gajah ini ngumpul di mana, sehingga perburuan itu makin marak. Nah, contohnya seperti itu, Pak. Maksud saya, seberapa kuat keamanan dari sistem ini untuk bisa diakses oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih, mungkin itu dulu. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Mohon segera, mungkin langsung dijawab oleh Mas. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya sangat-sangat baik ya, tapi mungkin saya klarifikasi dulu. Jadi ini ada mungkin yang Bapak maksud dua sistem yang berbeda. Jadi yang kalau kami tadi sampaikan itu kita bicara tentang metodologi untuk melakukan pelacakan, baik itu aset, individu. Nah, caranya salah satunya dengan menggunakan teknik, ada konsep namanya digital forensik. Nah, kalau yang Bapak khawatirkan itu, nah setelah digital forensik, tadi datanya ini kan kita akuisisi, kita tarik, kita sedot. Metodologi macam-macam, bahkan ada juga konsep itu remote acquisition dengan forensik jaringan. Jadi jarak jauh, datanya kita ambil, bahkan targetnya nggak tahu, dia tetap lagi ngetik kayak gitu. Kalau yang Bapak khawatirkan itu lebih ke isu terkait preservasinya. Jadi setelah teman-teman KLHK, misalnya penyidik-penyidiknya dari lapangan mengambil data untuk diolah, lalu kan disimpan, dipreservasi. Nah itu isu yang selanjutnya. Nah ini seharusnya tidak bocor, tapi kalau bocor apakah bisa atau tidak, mungkin kita bicara ada salah satu isu mungkin namanya kejahatan cyber. Dengan dia mencuri data atau yang lain, tapi untuk yang Bapak sampaikan itu dengan pengelolaan yang ada saat ini, mungkin harusnya tidak ada data yang seperti itu. Mungkin apakah sudah jelas Pak atau mungkin mau? Ya, cukup. Terima kasih. Baik, Mas Paku, mungkin kalau saya boleh menambahkan sedikit dan bertanya mungkin kepada Mas Paku, mungkin apakah tadi ada teknologi forensik digital itu sebenarnya hanya dapat diakses oleh penegak hukum saja, atau apakah ada alat forensik digital itu yang sebenarnya bisa diakses oleh publik? Ya. Mungkin itu tambahan. Baik, terima kasih Mbak Pauline. Jadi pertanyaan juga sangat bagus Pak. Jadi alat ini kita bicara ada software, ada hardware ya. Itu peredarannya bisa dibeli dan tapi utilisasinya, karena kalau kata forensik, kalau kita lihat etimologi katanya kan dari forensis artinya pembuktian.
di forum atau di pengadilan. Nah, berarti nanti ada isu yang lain. Orang lain bisa punya barangnya, tapi saat mereka menggunakan ini admissible atau tidak, ini menjadi sah atau tidak di pengadilan. Jadi kalau pertanyaan Bapak, orang lain di luar aparat penegak hukum apakah bisa? Bisa. Tapi untuk utilisasinya karena outputnya harus admissible, sah di pengadilan, itu isu selanjutnya. Oke, baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Paku Utama. Kita akan lanjutkan pada sesinya Mas Raja. Sudah on kembali nampaknya? Oh, sudah ya. Mohon maaf. Siap, baik. Siap. Lanjut aja, saya bikin cepat kok. Jadi eigenvektor lanjut, Mbak. Pak, slide berikut. Nah, terus apa yang bisa kita cari dari pembicaraan di dunia maya, Bapak dan Ibu? Nah, kita bisa cari orang ngapain aja sih, bicara apa saja sih kalau kita bicara tentang wildlife trade atau tentang wildlife conservation. Kita bisa mendapatkan kata-kata yang namanya unigram, Pak. Kata-kata yang paling sering apa yang keluar, Pak? Ini hanya dengan dengan menjalankan sebuah algoritma tertentu, enter, kita dapatkan. Nah, kalau kita lanjut lagi, Pak, slide berikut. Nah, kita juga bisa mencari apa yang namanya bigram dan trigram, 2 kata dan 3 kata. Nah, Bapak dan Ibu, bayangkan ketika kita ingin memantau pembicaraan di dunia maya, di tempat tertentu, untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya ilegalitas. Kita bisa saja menggunakan alat ini, Bapak, dengan menyuruh komputer untuk mengidentifikasi kalau kata-kata tertentu muncul, maka hati-hati. Yuk kita baca siapa akun-akun yang sentralnya. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu penggunaannya. Jadi kita bisa pantau ini harian, mingguan, bulanan, dan sebagainya. Dalam berbagai bahasa bahkan Bapak dan Ibu. Misalnya menggunakan bahasa-bahasa yang Bapak dan Ibu ya, bahasa-bahasa yang terkode lah gitu Pak. Dan ini sumbernya tidak hanya dari internet Ibu dan Bapak. Kita juga bisa menggunakan hal yang sama untuk menarik misalnya pembicaraan, mohon maaf di warung kopi atau dimanapun, kita rekamlah pembicaraan, terus kita jadikan teks dan kita analisis. Dari situ kita bisa cepat mendapatkan informasi Bapak dan Ibu. Nah, jadi teknologi bisa membantu kita untuk mengidentifikasi dengan cepat. Oh, kira-kira di sini nih. Oh, ini ada mulai perdagangan X atau perdagangan Y. Kira-kira seperti itu Bapak. Lanjut, Mas. Kita bisa mencari juga kata-kata kerja yang paling sering muncul apa? Kata-kata benda yang paling sering muncul apa? Sama pemanfaatannya Bapak dan Ibu. Kita bisa langsung mengidentifikasi, kita bisa bikin sistem deteksi dini gitu. Untuk, mana duluan nih? Ada apa nih? Di sebuah tempat tertentu. Ini kayaknya terendus ada sebuah konspirasi gitu. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Lanjut Bapak. Juga kata kerja, bahkan kita bisa mencari keywords. Jadi pakai algoritma, kita mencari kata kunci apa sih dari segala pembicaraan itu yang muncul. Nah, bisa dengan bantuan komputer ini Pak, kita bisa tahu betul, kita nggak peduli Pak, mau berapa banyak pun dokumen yang dianalisis, mau berapa tebal pun atau berapa lama pun interview atau hasil rekaman, maka kita bisa lakukan dengan cukup cepat Bapak, menganalisis hal-hal seperti ini. Ini kalau kata-kata Pak. Nah, kita melangkah bagaimana kalau kita nggak bicara kata-kata, kita bicara hal yang lain, kita bicara hal-hal di lapangan. Lanjut, Mas. Nah, yang kedua, kita juga bisa menggunakan untuk surveillance, kita bisa membuat drone sendiri Pak. Ini Pak Roy dan jajarannya sudah adalah, saya kira, skuadron resmi di kementerian manapun pertama Pak, yang menggunakan drone untuk surveillance, untuk untuk pemantauan dan juga untuk pencegahan. Baik, mohon maaf mungkin mengingat waktunya yang terbatas, sepertinya juga presentasi Mas Irendra sudah sedikit mencapai akhir dari presentasinya. Mungkin karena jaringan yang mohon maaf sangat buruk kayaknya, apakah mungkin karena iklim
Jadi kita sudahi untuk sesinya Mas Irendra Rajawali. Untuk sedikit membuat kesimpulan dari apa yang sudah Mas Irendra sampaikan. Jadi kalau tadi Mas Irendra memperkenalkan ada konsep data, konsep insight, konsep wisdom. Jadi mungkin lebih konkretnya adalah Bapak Ibu dalam KLHK sudah terbagi beberapa banyak direktorat ataupun direktorat jenderal. Di dalamnya mempunyai data yang berbeda-beda. Nah ini kalau dikolaborasikan, ini bisa menjadi sebuah insight ataupun sebuah wisdom yang bisa kita gunakan untuk tidak hanya penegakan hukum tapi juga pencegahan. Kalau tadi di salah satu contohnya dari Ibu Catherine Green adalah terkait dengan identifikasi deforestasi ataupun illegal logging, di mana data tidak hanya sebaran kawasan hutan ditabrakan dengan rencana infrastruktur pembangunan jalan, ini bisa digunakan sebagai untuk prediksi. Ternyata tadi menarik Mas Irendra juga membicarakan tentang data sosial media untuk bisa dikolaborasikan. Mungkin saya sedikit membuat contoh. Kalau saya yang terpikir tadi ketika Mas Irendra mengatakan adalah pertama kita bisa menggunakan optimalisasi dari influencer. Contohnya kalau tadi Mas Irendra ada buletan-buletan, ada Leonardo DiCaprio ataupun siapapun, ini bisa kita gunakan sebagai dalam tanda kutip marketing. Kalau Bapak Ibu KLHK ingin melakukan sosialisasi terhadap pencegahan perubahan iklim ataupun terkait dengan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Ataupun kedua, kita bisa melakukan dari data sosial media, ini identifikasi potensi pelanggaran. Maksudnya seperti apa? Dalam pandemi saat ini, banyak sekali kita lihat angka orang-orang yang saat ini bertanam ataupun menyukai tanaman itu jauh meningkat. Nah ini bisa digunakan juga untuk mengidentifikasi daerah-daerah mana ataupun pelaku-pelaku mana yang tanda kutip bisa menjadi supplier dari tanaman-tanaman langka yang itu masuk ke dalam appendix. Baik, untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin tidak banyak, sekitar 1 atau 2. Oh ya, baik, silahkan. Mohon Bapak sebutkan nama dan instansinya. Selamat siang, izin nama saya Asmoro dari Direktorat PSLH. Terkait dengan perdata, pertanyaan saya kepada Pak Paku, Pak, apakah temuan data digital dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan? Dan apakah sudah ada kasus perdata yang ditangani menggunakan alat bukti data tersebut dan bagaimana pembuktiannya di persidangan terkait kasus perdata dari penelusuran aset tersebut? Terima kasih. Terima kasih Pak Asmoro. Ini mohon maaf Pak, konfirmasi pertanyaan ini kasus perdata untuk KLHK atau secara umum Pak ya? Secara umum aja dulu Pak. Oh secara umum. Mungkin boleh diulangin Pak yang tengah untuk apa tadi kurang jelas. Apakah temuan data digital dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan? Terima kasih. Bagaimana cara membuktikan di persidangan dalam kasus perdata? Begitu aja Pak. Baik. Terima kasih Pak Asmoro. Jadi data yang kita peroleh itu kan salah satunya data yang diambil melalui perangkat elektronik, misalnya laptop, handphone. Nah, di dalam perangkat elektronik itu ada informasinya, informasi elektronik. Nah, kalau merujuk ke Undang-Undang ITE, eksplisitnya ada di pasal 5, itu bukti elektronik komponennya apa saja? Dokumen elektronik, informasi elektronik, atau hasil cetaknya. Karena pertanyaannya data ini nanti bisa digunakan atau tidak. Nah, bahkan yang menarik di pasal 6 undang-undang yang sama, undang-undang ITE, itu kata-katanya eksplisit juga. Jadi agar ini barang bisa jadi sah, sahnya di depan pengadilan, diterima oleh hakim, ada 4 syaratnya. 1, bisa diakses, ditampilkan, dijaga keutuhan, dan dilakukan sesuai prosedur dan tidak melanggar aturan yang lain. Konkretnya bagaimana? Apakah nanti teman-teman penyidik atau mungkin teman-teman perdata ini habis aset tracing, datanya dapat dari laptop, laptopnya dibawa ke pengadilan? Tidak. Tetapi hasil analisisnya itu yang dibawa ke pengadilan. Kalau konteksnya kita kerucutkan dalam perdata kan ada konsep sita jaminan. Kewajiban dari penggugat untuk nanti menyampaikan kepada pengadilan, kepada hakim, ini nih pihak lawan saya yang merugikan saya,
asetnya di mana saja. Ini kan kita bicara pembuktian. Misalnya asetnya kita dapat dari mana? Oh, mungkin sedikit sharing, contoh di tempat Bapak misalnya, itu kita pernah melakukan, jadi ada perusahaan X, dia pernah naruh atau publish laporan keuangannya, karena PT ini misalnya TBK. Tapi saat kasusnya muncul di media, laporan keuangannya dihapus. Nah itu kan tapi data itu pernah masuk ke dalam si server si perusahaan itu yang ada di internet. Nah itu dengan teknologi yang tadi kami sampaikan itu ditarik untuk nanti materi pembuktian di ranah kasus yang sedang ditangani. Pada akhirnya nanti bagaimana meyakinkan hakim kalau ini data itu siapa yang memilikinya dan aset ini punyanya siapa. Itu yang pertama. Contoh kedua, data yang serupa pernah juga waktu itu ditabrakan dengan data LHA. LHA ini kan adalah laporan intelijen yang dihasilkan oleh PPATK. Apakah bisa menjadi bukti? Tidak bisa. Tetapi dari data tersebut, mungkin Bapak Ibu Panitia kalau boleh ditampilkan slide terakhir dari yang keempat, itu ditemukan Pak Asmoro, itu si PT yang tadinya mau kita tuntut, dia melakukan transaksi yang kalau konsepnya itu namanya U-turn. Jadi dia ngelempar uang misalnya 30 miliar keluar, terus dimasukin lagi. Terus secara rutin dia kirim uang setelah kita profiling, ini dia siapa? Pegawai perusahaan. Tapi kok uang yang keluar dari perusahaan ini ke pegawai perusahaan ini bisa 200 miliar. Padahal dia posisinya juga nggak tinggi-tinggi amat. Mungkin nanti bisa ditampilkan slide-nya. Nah ini kan nantinya meyakinkan hakim. Pak, PT yang mengontrol mengendalikan bukan si X, tapi si Y misalnya. Nah kita ke slide sebelumnya lagi Mbak. Sebelumnya lagi, sekali lagi. Nah yang ini, di sini kita lihat dari tadi yang pertanyaan Bapak, dari data itu nantinya untuk kalau misalnya gugatan perdata kan ada sita jaminan nih. Kita meyakinkan kepada hakim, ini loh misalnya di poin ke berapa, poin ketiga. Dari data-data itu kelihatan transfer keluar dari rekening X ke dua staf yang nilainya itu nggak lazim. Nah ini nanti ditabrakin lagi dari data intelijen karena teman-teman sini sudah punya kerjasama dengan PPATK. Data itu nantinya dicari alat buktinya apa, contohnya kita minta ke PJK-nya, konkretnya apa rekening korannya. Ada nggak dokumen yang mendukung transaksi ini? Ada. Nah itu nanti si penggugat dalam hal ini misalnya kementerian meyakinkan lagi kepada hakim. Nah itu yang harus dilakukan selanjutnya. Satu lagi Pak, boleh ya? Iya silakan Pak. Dan tadi contohnya itu di PTX tadi kan itu PT-nya ada kan ditelusurin. Ya itu kita mau eksekusi, tapi udah berganti baju Pak. PT-nya itu dari A ke B, itu bisa ditelusuri Pak dari saham, apanya itu bisa ditelusuri enggak Pak dari A sampai Z-nya. Baik, gitu pertanyaannya aja. sangat bagus Pak. Jadi boleh kembali ke slide-nya. Nah ini yang sependek pemahaman kita sepertinya dari Direktorat PSLH, teman-teman di Kalaka pernah membuat semacam analisis hukum kepada hakimnya. Jadi kita ke slide sebelumnya, mungkin di slide ketiga dari awal Pak atau Ibu Panitia. Nah di situ ternyata ada pasal dari HIR di slide yang, nah yang itu bawah lagi, slide setelah ini satu lagi. Nah itu ternyata Pak KLHK pernah mengaplikasikan, jadi ada pasal 197 HIR untuk kalau kita lihat narasi yang paling di bawah, termasuk di bagian penjelasan ya, ayat 8-nya, aset yang ada di tangan orang lain. Jadi apa maksudnya? Penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang atau aset itu yang berada di tangan pihak ketiga. Termasuk tadi skemanya ganti baju. Tapi memang ada masalahnya nanti pertama meyakinkan hakim. Kedua, kita harus membuktikan restrukturisasi misalnya utang piutang. Contohnya PTA ngutangin PTB untuk mengendalikan, tetapi yang pemilik PTB ini walaupun namanya terdaftar di AHU, aktual pengendalinya itu adalah orang yang ngutangin sebenarnya, yang namanya nggak pernah ada di AHU. Nah ini kan ada permasalahan yang lain dalam mekanisme pembuktian. Apakah ini doable? Ini sangat doable. Apalagi dengan bantuan koordinasi multi direktorat dan lembaga. Contohnya tadi bantuan laporan intelijen keuangan dari PPATK itu juga nantinya sangat membantu. Seperti itu Pak kurang lebihnya.
Terima kasih, Pak. Baik, mungkin kita satu lagi, tapi mungkin cepat ya, karena waktu kita cukup terbatas. Baik, silakan. Ya, saya tanya ke yang Esri ya. Kita kan sudah pakai analisis untuk kebakaran hutan dan lahan gitu. Sekarang kami tuh banyak kasus tumpahan minyak. Kan itu ada arus dan lain-lain. Itu yang kami belum bisa pakai prediksi ke belakang gitu. Melihat dari mana sumbernya. Itu si GIA itu bisa nggak kami gunakan untuk melacak tumpahan minyak beberapa minggu sebelumnya gitu ya. Karena itu yang agak kami sulit gitu lihatnya, karena kan ada arus dan lain-lain, nggak kayak kebakaran hutan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya satelit yang paling sering gitu berputar di dunia ini, terus yang paling dekat dengan dengan paling dekat gitu ya, itu apa ya yang tersedia di perdagangan dunia ini? Ya, terima kasih. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita bicara tumpahan minyak itu sangat mungkin ya dideteksi di lautan Indonesia ya. Baik itu yang sifatnya near real time atau mungkin beberapa hari ke belakang, atau yang jauh lebih ke belakang. Kalau kita tahu kejadiannya kapan, itu sangat mungkin dengan informasi dari satelit. Terutama kalau tumpahan minyak itu kita pakai Sentinel-1 Bu. Itu satelit berbasiskan radar, jadi dia bisa membedakan dengan baik yang mana air jernih, yang mana tumpahan minyak seperti itu. Jadi kita bisa tahu lokasinya di mana, luasannya seluas apa gitu ya. Dan dengan analisa GIS juga dengan bantuan big data ya, kita juga bisa menganalisa suspek kapalnya. Karena kita juga pengalaman membantu Bakamla Bu, untuk mendeteksi kapal-kapal mana sih yang dicurigai dia itu memiliki perilaku yang cenderung membuang minyak di laut Bu. Misalnya dia sering dwelling gitu ya. Misalnya dia kapal tanker, dia seharusnya melewati jalur-jalur tertentu, tapi dia sering belok ke jalur lain, dan dia sering dwelling di situ. Biasanya kalau perilaku kapal-kapal pembuang minyak seperti itu Bu. Nah itu bisa kita analisa karena kita punya data yang namanya data ICE. Data ICE itu data historical kapal ya. Kapal-kapal dengan muatan tertentu, dengan jenis tertentu yang lewat di perairan Indonesia. Itu kita bisa analisa perilaku GPS-nya sebenarnya. Seperti itu. Dan yang kedua, tadi pertanyaannya terkait dengan satelit, sebenarnya ada dua opsi. Kalau satelit yang free, yang bisa diakses publik, itu saat ini teknologi yang paling canggih itu revisit time-nya itu 5 hari Bu. Itu satelit yang punya Eropa, Sentinel-1 dan Sentinel-2. Tapi kalau untuk di wilayah Indonesia sebenarnya ada yang sehari 2 kali. Itu punya Planet. Nah itu, tapi dia memang komersial Bu. Seperti itu. Mungkin sudah menjawab ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf karena waktunya kita sudah habis. Saya akan tutup diskusi kita hari ini. Sebagai penutup, kita tidak dapat pungkiri bahwa teknologi saat ini telah berkembang sangat jauh dan sangat cepat. Seperti dua sisi dalam satu mata koin, teknologi dapat kita anggap sebagai ancaman ataupun ini bisa menjadi opportunity atau kesempatan kita untuk menjadi lebih baik. Hari ini di Jangakum LHK telah membuktikan dan juga memberikan opsi-opsi pilihan teknologi yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan upaya-upaya kita dalam penegakan hukum maupun juga pencegahan perubahan iklim. Tadi sudah disebutkan oleh para narasumber bagaimana teknologi ini tidak hanya terkait dengan kedua upaya tersebut, namun juga ternyata bisa digunakan untuk memaksimalkan penerimaan negara bukan pajak. Jadi ini adalah pilihan-pilihan teknologi yang bisa Bapak Ibu gunakan. Memang seringkali perubahan ini tidak nyaman ataupun bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Bapak Ibu karena dipaksa untuk keluar dari zona nyamannya. Tapi di Jangakum LHK terutama diwakili oleh Intelligence Center telah mencoba untuk menjadi jembatan untuk mengisi kekosongan atau kesenjangan hal tersebut. Jadi sudah sepatutnya kita apresiasi dan juga kita jaga bersama Intelligence Center
untuk KLHK yang lebih sukses dan lebih berjaya. Baik, sebelumnya saya juga akan menginformasikan untuk Bapak Ibu nanti yang punya pertanyaan lebih jauh lagi terkait dengan teknologi-teknologi tadi, bisa langsung menghubungi para narasumber kita. Di sini ada Bapak Dani, ada Mas Paku. Mungkin kalau Mas Irendra itu nanti bisa disampaikan pertanyaannya untuk kemudian kita sampaikan. Tapi kalau Bapak Ibu insan KLHK yang membutuhkan bantuan terkait dengan teknologi-teknologi tadi, bisa menghubungi tim Intelligence Center bagaimana mekanisme terkait teknologi-teknologi tadi yang sudah disebutkan untuk membantu pekerjaan Bapak dan Ibu. Akhir kata sebelum saya lempar ke pembawa acara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Before we end this session, I would like to invite Director of Dispute Resolution, Bapak Jasmin Ragil Utomo, to hand plaque and certificate to our speakers and moderator. First, we thank you, Catherine Green, or the representative, for being here to be our speaker. We thank you, Bapak Paku Utama. And then next, we thank you, Bapak Irendra Rajawali. And then we thank you, Catherine Green and the representative. We thank you, Ibu Pauline Freely, as the moderator. By this, we end this session. We thank you all speakers, moderators, and participants. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We invite speakers and participants and also moderator to take a group photo.